Shalom, selamat malam, Bapak Kasih Tuhan, baik yang berada di rumah masing-masing maupun yang hadir di rumah Tuhan pada hari ini. Saudara, pada malam hari ini kita bersama gereja Tuhan di seluruh dunia berbahagian ibadah kan Kamis Putih atau malam Jumat Agung. Suatu ibadah yang penting kita melihat akan satu rangkaian di mana Yesus sangat bergumul akan pelayanannya pada puncaknya ini, di mana Yesus harus mati di kayu Golgota. Satu hal yang tidak mudah bagi Pak Yesus, sangat sulit sekali. Dan saya kira buat kita perenungan hal ini, Bapak sekalian, kita boleh melihat betapa berharganya keselamatan yang kita terima. Memang keselamatan kita terima adalah cuma-cuma, tidak perlu bayar apa-apa. Tidak lupa harganya terlalu mahal yang kita peroleh itu, sehingga jikalau kita sebagai anak Tuhan, kita hidup sebagai anak Tuhan yang sebenarnya hanya begitu-begitu saja, tidak menghargai anugerah keselamatan, maka maaf kata saya bisa katakan kita sudah melecehkan akan pengorbanan Tuhan. Kita sudah mengadakan pengorbanan Tuhan. Karena untuk kita bisa jadi anak Tuhan, maka harga yang dibayarkan terlalu mahal sekali, Bos sekalian. Maka hari ini bela penuhan kita pada malam hari ini akan membawa kita kembali untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Lebih setia lagi kepada Tuhan sampai akhir kita masing-masing. So sekalian saya akan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, terjadi Injil Matius 26, ayat 36 sampai 46. Tadi Saudara Sandi bacakan dari Lukas 23, tapi kita pada hari ini kita melihat dari Matius 26, ayat 36 sampai 46. Dan kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 36, Jemaat Tuhan baca 37 dan seterusnya hingga ayat yang ke-46. Matius 26, ayat 36 sampai yang ke-46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bersama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau calon ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Patut kita baca bersama-sama. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyatakan aku sudah dekat. Amin. Jemaat Tuhan, apakah Yesus dalam pelayanannya tidak bergumul dalam hari pelayanannya? Tapi pelayanan tidak mengalami tantangan pergumulan dihadapi tiap-tiap hari. Saya percaya tiap hari Yesus menghadapi pergumulan tantangan dan pelayanannya kepada orang Farisi atau dan sebagainya. Tapi kenapa pada hari itu Yesus merasa satu perasaan yang begitu sangat sedih sekali. Begitu sekali hatinya menghadapi malam itu. Sampai dia katakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini salah satu ungkapan isi hati Yesus yang begitu mendalam sekali. Saat menghadapi pada besok dia akan disalibkan. Tiba saat dia pelayanan selama 3,5 tahun itu bersama murid-muridnya. Tapi puncaknya bahwa Yesus dalam dunia itu adalah untuk berdosa manusia. Walaupun Yesus tahu itu harus diakui dilakukannya dalam kehidupannya pelayanan itu. Bapak sekalian. Tapi dia katakan hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Yesus mengalami satu kesan yang begitu hebat sekali Bapak sekalian. Saya percaya hal itu ungkapannya bukan besok dia akan mengalami siksaan yang begitu hebat dalam fisiknya, tubuhnya didera begitu rupa, atau juga dasar jiwanya, emosi di mana dia dilecehkan, dipermalukan, ditontonkan banyak-banyak orang.
Tapi saya percaya hal itu yang akhirnya besok ada satu yang begitu sulit sekali. Satu sisi dia mentaati bapaknya, bahwa dia harus disalibkan. Tapi satu sisi lagi akibatnya kalau dia melakukan hal itu adalah dia harus terpisah dengan bapaknya. Yang sebelumnya dia tidak pernah rasakan hal itu, bos sekalian. Ini yang saya kira buat dia sangat sedih sekali. Sedih makan bos yang malakama. Dia tidak bapaknya otomatis disalibkan, tapi akibatnya kalau dia taat kepada bapak itu dia harus terpisah dari bapaknya untuk sementara waktu. Ketika dia harus menaikkan dosa manusia. Karena itu kalau dia disalibkan di Golgota, dia tidak berteriak, merasa sakit-sakit atau kesakitan dalam fisik, dia tidak. Tapi apa yang akan diberikan adalah Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Inilah yang buat saya sedih gentar. Ini masih bisa takut terhadap itu sekalian. Maka dia dikatakan demikian kepada murid-muridnya sudah. Hatiku sangat sedih, hatiku sangat sedih. Mesti mau mati rasanya. Tinggal sini berjaga dengan aku. Ini saya kira satu hal yang penting kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, bos sekalian. Mengenai pengorbanan Kristus di kayu Golgota di Taman Getsemani itu satu pergumulan yang begitu berat sekali, saudara sekalian. Saudara sekalian, kenapa Yesus harus mengatakan dengan demikian? Masa dia gentar daripada mati rasanya sudah. Yang pertama kita melihat sendiri bahwa Kristus harus mengalami kegentaran dan kesakitan yang begitu hebat sekali. Karena Kristus Yesus harus menanggung muka Allah atas kejahatan manusia berdosa kita semua itu, saudara sekalian. Maka dikatakan kalau beri calon lalu dia padaku. Kalau kita pasal 16 tahun dibahas adalah muka Allah. Dia berikan pada orang jahat, orang berdosa yang pada akhir zaman nanti sudah. Ini harus tergentakkan saudara di mana dia harus menanggung muka Allah, saudara sekalian. Muka Allah yang begitu hebat sekali harus dia pikul, yang bukanlah kesalahannya sudah. Bapak sekali inilah kita kira bagaimana Yesus harus datang demikian pada muridnya. Dia masa gentar hatinya, masa takut akan hati itu dia melalui muka Allah itu. Karena dia menanggung dosa manusia. Bapak Tuhan, bayangkan Allah itu Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, harus menjadi berdosa, bahkan dia harus mengenai muka Allah. Satu hal yang begitu sulit sekali dia harus hadapi dan dia harus dipikul, saudara. Ini membuat dia hati dia sedikit gentar rasanya, seperti mau mati rasanya, saudara. Maka itu kita melihat bagaimana saat itulah membuat dia gentar hati, saudara. Saudara, apalagi buat dia segentar hati, saudara. Karena Yesus sama lagi akan menghadapi kuasa kegelapan. Dia akan menaungi dia, akan mencobai dia, saudara. Coba kita akan melihat dari Lukas 22 ayat yang ke-53, saudara. Lukas 22 ayat yang ke-53 akan melihat. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu dalam bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Sekalian kita melihat bahwa sebelumnya Yesus ingin ditangkap oleh orang Yahudi. Ingin ditangkap oleh pejabat Romawi. Tapi memang belum waktunya. Tapi tiba satu waktu itulah memang harus tiba waktunya. Di mana kuasa kegelapan harus berkuasa atas Tuhan Yesus. Maksudnya akan merelakan dirinya untuk hal itu, sekalian. Karena kita melihat satu kegentaran bagi Yesus. Dia masih memiliki kuasa kegelapan, sekalian. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita melihat iblis sudah terus berusaha menggagalkan rencana Allah Tuhan Yesus, sekalian. Sejak kelahirannya kita melihat waktu Herodes dipakai iblis untuk membunuh orang kecil di Bethlehem, sekalian. Sampai dia akan disalibkan pun terus iblis terus berusaha. Bagaimana bisa menggagalkan karya yang besar bagi manusia berdosa. Maka ketika Yesus menghadapi itu dia katakan bahwa dia akan menjadi kuasa kegelapan buat gentar hatinya. Saya percaya bukan Yesus takut adalah iblis, tapi bagaimana iblis akan terus berusaha menggagalkan Yesus yang akan salib di Golgota. Ini yang akan gencar kepada itu Yesus Kristus. Karena dia sebagai manusia sejati pun merasakan betapa beratnya penderitaan itu bagi dia. Karena itu kita melihat Yesus Kristus gentar hatinya karena dia harus menghadapi kuasa kegelapan yang akan bekerja. Dia akan menghalangi dia untuk naik ke salib di Golgota, saudara. Bangun Tuhan, kalau kita lihat kebenaran ini yang begitu hebat sekali. Kita bisa melihat betapa dosa itu satu hal yang sangat-sangat berat sekali akibat saudara. Bapak Ibu, kadang-kadang manusia itu tidak tahu rasa dosa itu seperti apa dampaknya. Banyak orang berdosa ini dia melihat dampaknya seperti apa hebat Yesus kan. Karena dosa itu buat rasa akibatnya setelah orang meninggal dunia. Waktu manusia masih hidup, waktu dia berdosa, dia masih tidak berasa dosa itu akibat bagi dia apa. Contoh bisa pakai koruptor begitu ya. Dia kaya raya berdosa, tapi tidak berasa dia berdosa. Kenapa dia masih hidupnya yang bahagia, dia nyaman kayak sebagainya. Tapi waktu yang mati itulah berterasa dosa itu berarti apa, dampaknya berarti apa.
Maka waktu Yesus bergumul di Tuhan Getsemani dengan dosa manusia itu, kita bisa melihat betapa dahsyat dosa bagi kita semua sekalian. Dan kita kalah bisa akibatnya sudah. Maka Yesus bergumul untuk hal itu dengan sungguh-sungguh. Kita kadang-kadang tidak terasa dosa begini apa dapat bagi kita sudah. Karena waktu kita masih berdosa itu, kita masih berasa hidup kita masih baik-baik aja. Saya bisa bahagia, masih bisa menikah, masih bisa sukses dan kayak sebagainya. Tapi kalau kita melihat pada harta di Getsemani ini, kita melihat berdosa satu hal yang sangat luar biasa akibatnya. Maka bergumul dapat Getsemani begitu rupa, dikatakan pada muridnya demikian sekalian. Maka malam hari kita melihat dosa itu satu yang sangat betul berat sekali akibatnya sudah. Maka dari datang dunia itu hancurkan kuasa dosa sekalian. Yesus hadir di dunia bukan untuk kita kasih kebahagiaan pertama, bukan kasih kekayaan, bukan kasih kesembuhan. Tapi dia hadir di dunia untuk membebaskan dosa-dosa manusia sekalian. Yang paling penting, yang sangat berdapat di kita semua sekalian. Banyak kali orang Kristen itu memahami sangat keliru akan Tuhan Yesus sekalian. Mereka mengejar Tuhan Yesus karena ingin dapat kekayaan, ingin dapat kesuksesan dan sebagainya. Itu yang utama. Tapi memang kita diingatkan kembali bahwa Yesus hadir ini bukan itu yang utama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tapi utama dia harus menyaksikan dosa manusia yang akan mendapat kekalahan nanti sekalian. Bapak Ibu, kalau kita miskin maaf kata, kita susah, kita sakit. Kita hanya mengalami itu sampai kita hidup saja. Kita meninggal, kita jelaskan hal itu lagi sudah. Tapi dosa jangan lupa itu akan berdampak sampai kekekalan nanti, sekalian. Sampai kekekalan nanti kita akan rasakan akibatnya. Kita miskin dan mati sudah beres masalah miskin kita. Kita sakit, kita mati, kita beres sakit kita sudah. Tapi dosa dibebaskan Tuhan sampai berdampak sampai kekekalan nanti kita akan terasa akibatnya. Dan tidak akan pernah habis-habisnya bagaimana besar. Maka Yesus hadir dunia itu membebaskan dosa manusia dan jangan bergumul dapat Getsemani sekalian. Kalau boleh calonnya lalu daripada aku, kata Tuhan kepada Bapaknya. Ini buat kita akan merenungkan akan pandangan Kamis Putih atau Jumat Agung kita sekalian. Maka dosa satu hal yang serius sekali di depan Tuhan sudah. Kita harus betul-betul menggumul hal demikian sudah. Kita harus betul-betul mensyukuri ketika Yesus bebaskan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga tidak lagi masuk neraka kekal, lebih kekal untuk selama-lama sekalian. Ini pertama kita melihat akan menjadi sesuatu yang begitu luar biasa sekalian. Bapak Ibu Tuhan, kita masih melihat bagaimana sikap Yesus Kristus menghadapi salib itu sekalian. Maka dia berdoa dengan jujur, jangan isi hati kepada Bapa, kepada Allah sekalian. Dia berkata sini kita melihat kembali di ayat yang ke 39 sekalian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jika sekalian mungkin biar cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bos sekalian satu sisi memang Yesus ingin taat pada Bapa. Dia harus disalibkan. Dia harus makin jauh kalah harus dia minum. Tapi dia saja katakan kalau boleh ya Bapa. Kalau boleh lalukan daripada aku tidak meminumnya. Tapi dia tutup bukan dengan kehendak dia yang jadi. Tapi kehendak Bapa yang jadi sekalian. Soalnya kita melihat betapa dahsyatnya dosa itu sekalian. Sehingga Yesus mengenai kehendak Bapa itu tidak taati, tapi dia jujur ngomongin Bapa kalau boleh calon daripada aku. Jangan aku minumnya Tuhan, jangan aku minumnya. Tapi bila bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Bos sekali di sini kita melihat akan dosa itu sesuatu yang luar biasa sekali. Maka Yesus berkata pada Bapa dengan jujur, kau boleh jangan lari padaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Kalau Yesus melihat dosa itu satu yang luar biasa dahsyat bos sekalian. Maka melihat dosa itu seperti itu, Tuhan melihat dosa juga sudah. Bagaimana dahsyat dosa itu yang harus kita betul-betul kita gumulkan dengan kita sudah. Kita harus bereskan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh sekalian. Karena dosa itulah anak Allah harus meninggalkan dunia ini, harus mati sekalian untuk dosa-dosa kita sudah. Maka bisa Tuhan bagaimana kita melihat bagaimana Yesus bergumul itu dengan hebat sekali sekalian. Dia bersumpah pada Bapa dengan sungguh-sungguh untuk hal itu sekalian. Tapi satu hal yang indah kita melihat, walaupun dia harus bergumul dengan penderitaan dia alami sekalian, walaupun dia harus menghadapi calon muka Allah yang harus dihadapi sekalian. Tapi apa dia kepada Allah sekalian? Ya Bapakku. Sekalian satu hal yang indah sekalian. Walaupun dia melihat Allah akan jatuhkan muka Allah pada dia yang harus dia terima. Tapi dia tetap sebut Allah sebagai Bapaknya yang mengasihi dia.
Ini selalu ungkapan yang indah sekali kita melihat, saudara sekalian. Bahwa Yesus tetap mengangkat Allah sebagai Bapa yang mengasihi dia. Walaupun dia harus mengalami sesuatu yang bukan harus dia pikul. Bahwa dia setanggung ada dosa sama manusia. Yang harus dipikul itu bagi dia. Tapi dia sebut Allah hanya sebagai Bapanya dia, saudara sekalian. Sebagai Bapa yang mengasihi dia, saudara sekalian. Bahwa sekalian bagi kita sebagai aplikasi bagi kita, saudara. Ketika kita harus mengalami penderitaan, kesulitan kita masing-masing, saudara sekalian. Apakah bisa melihat Allah sebagai Bapa kita mengasihi kita atau tidak, saudara? Kadang-kadang kita seringkali melihat ketika kita bergumul masalah kita masing-masing, saudara. Kita begitu mudahnya melakukan kasih Allah pada kita. Kita mudahnya kecewa pada Tuhan. Kita mudahnya kecewa tahu hati pada Allah, saudara. Waktu kita mengalami kesulitan hidup yang kita alami, saudara. Tapi Yesus kita melihat pada malam kita melihat dan belajar ketika dia harus mencium calon muka Allah. Dia berdoa pada Allah tapi disebut sebagai Bapa aku. Satu kedekatan yang dia yakini, walaupun dia harus mengenai hal itu dalam kehidupan dia. Tapi dia tahu itu satu hal yang memang kehendak Bapa yang jadi bagi dia, saudara. Mari kita belajar bahwa sekali Tuhan ketika kita harus mengalami bagi sesuatu yang kita harus hadapi, saudara. Dia tetap sebagai Allah Bapa yang mengasihi kita, saudara. Dia bukan Allah yang jahat. Dia bukan Allah yang kejam sehingga kita harus mengalami berbagai penderitaan yang kita alami. Yang kadang kita tidak mengerti sedang melihat itu, saudara. Tapi sebagai Bapa yang mengasihi kita. Makanya dikatakan apa? Kan bukan kehendak yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi ya Bapa. Dia tahu bahwa semua itu memang kehendak Bapa yang jadi bagi dia, yang terbaik bagi dia. Walaupun harus mengalami itu berbagai prosesnya harus mengalami manusia yang kerjakan, saudara. Bapa pakai manusia mengerjakan hal itu bagi dia. Tapi dia tahu semuanya bukan kehendak manusia yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Yesus memahami bahwa disalibkan itu bukan karena Yudas yang jual dia dengan 30 keping perak. Bukan karena orang Farisi yang benci dengan dia sehingga dia akan disalibkan. Bukan polisi Pilatus yang pengecut dan pencitraan diri untuk menjadikan Yesus disalibkan, bukan. Tapi dia tahu disalibkan karena memang Bapa yang kena hati bagi dia, saudara. Artinya apa bagi kita bersekali hal ini, saudara? Dalam hidup kita mungkin ditipu orang, dijahatin orang, dihati orang apapun juga, saudara. Kita bisa alami demikian. Tapi pahamilah semua kehendak Bapa yang jadi itu memang jadi demikian. Kita harus yakini sesuatu yang terjadi di kita tidak kehendak Bapa. Maka kalau kehendak Bapa yang jadi pada kita harus mengalami hal yang sulit bagi kita, saudara. Kita tahu itu memang kehendak Bapa yang terbaik bagi kita, saudara. Jadi kita memahaminya bukan kita nyalakan orang lain, kita benci orang lain dan sebagainya, saudara. Sampai kita mungkin ada kepahitan dengan orang lain, waktu tidak perlakuan tidak adil, mungkin dipermalukan sebagainya. Tapi kita memahami semua itu dalam rencana Bapa bagi kita, yang membaik bagi kita, saudara. Yesus bisa memahami demikian, saudara. Kehendak Bapa yang jadilah kenapa Yesus tahu ini karena demi keselamatan manusia berdosa. Demi keselamatan orang yang berdosa biar Tuhan binasa kekal. Walaupun dia harus mengalami pada saat itulah disalibkan. Dan calon muka Allah harus dia pikul oleh dia, saudara. Tapi dia memahami sebagai kehendak Bapa yang jadi, yang terbaik bagi dia, saudara. Ini kita demikian kita masing-masing, sekalian. Kita hidup ini banyak mengalami hal-hal yang tidak mudah. Kita mengalami hal-hal yang mungkin diperlakukan oleh orang yang tidak baik pada kita. Kita mungkin bisa dirugikan, kita mungkin macam hal dialami oleh kita masing-masing, saudara. Tapi yakinlah baik-baik dengan sungguh-sungguh sekalian. Semua itu rencana Tuhan yang baik bagi kita. Maka ketika dikatakan bahwa semua terjadi karena kesenjian Tuhan, sekehendak Bapa yang terjadi pada kita masing-masing. Kita akan terhindar dari kepahitan. Kita akan terhindar dari kebencian pada orang yang berjahat pada kita masing-masing, saudara. Karena kita tahu mereka hanya sebagai alat tangan Tuhan yang mengenai rencana bagi kita masing-masing, saudara. Bos Tuhan, kadang-kadang ini kita seringkali menghadapi orang-orang yang seperti itu, saudara. Kita akan menghadapi orang yang mungkin tidak adil pada kita sebagainya. Tapi yakinlah dengan sungguh-sungguh semua yang rencana Bapa yang terjadi pada kita itulah si kita tahu buat dengan sungguh-sungguh bahwa memang itulah kehendak Bapa yang jadi yang terbaik bagi kita. Dan dampaknya nanti kita bisa melihat akan jadi kebaikan buat kita pribadi juga bagi banyak orang, saudara. Bahwa ingat Tuhan kita melihat Yesus dalam doa ini, saudara. Ada satu peningkatan yang luar biasa. Coba kita perhatikan akan doa Tuhan Yesus. Pertama kita perhatikan ayat 39, saudara. Ya Bapakku, jika sekali mungkin biar calon lalu daripadaku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, baik seperti yang kau kehendaki. Bagian pertama kita melihat Yesus coba menawar. Mencoba katakan kalau boleh jangan padaku ya Tuhan, kalau boleh. Tapi bagian kedua kita melihat di ayat 42, saudara. Ya.
Ya Bapakku, jikalau cawan ini memang tidak mungkin, lalu kecuali pada aku minumnya, jadilah kehendakmu. Yang pertama kita melihat Yesus coba tahu menawar, dia Bapak kau boleh jamin cawan iya Bapak. Tapi yang kedua dia mulai tandanya bahwa kalau memang harus minum juga ya Bapak. Memang itu harus aku alami juga, harus kau rasakan juga ya Bapak. Jadilah kehendakmu ya Bapak. Bapak sekalian sini melihat satu pergumulan yang jujur di Tuhan Yesus sekalian. Kehendak Bapak yang jadi kehidupan dia secara pribadi. Bapak Tuhan, kita pun demikian juga Bapak sekalian. Kadang-kadang kita bergumul dengan Tuhan yang jadi pada kita dan kita kadang menerimanya. Kalau Bapak jadi pada kita yang enakan kita gampang aja. Kalau pun jadi Bapak, kalau kita sukses kita demen akan itu sekalian. Tapi kalau Bapak yang jadi pada kita satu hal yang sulit bagi kita, yang merugikan kita, yang buat kita menderita. Apa kita bisa menerima sebagai kehendak Bapa yang jadi pada kita, sekalian? Bisa menerima dengan satu kerelaan hati itu, sekalian. Yesus pertama kita melihat dia tahu mana kau boleh jaminun calon dari Tuhan padaku. Terbagian kedua dia turunkan hatinya pada Bapaknya bahwa kau memang harus memiliki aku minum juga ya Tuhan, jadilah kehendakmu ya Bapa jadi pada aku. Ini berarti Yesus mulai mentaati Bapaknya dengan sungguh-sungguh. Dia percaya bahwa yang terbaik yang sudah dilakukan oleh dia. Walaupun dia harus menderita disalib di Golgota sekalian. Ini satu pelajaran penting bagi kita sekalian. Kita kadang-kadang mudah untuk menjadi kehendak Bapa yang jadi pada kita. Kalau itu cocok dengan kedagingan kita. Kalau cocok dengan keinginan kita. Sesuai dengan kemauan kita bisa dengan keimanan itu kehendak Bapa yang jadi pada saya. Tapi maaf kata kalau kehendak Bapa yang jadi pada kita tidak sesuai dengan kemauan kita. Tidak keinginan kita, apa kita bisa bilang, jadi kehendakmu ya Bapa pada aku. Yesus pada mulai memang dia tidak mau dengan dia sekali secara manusia. Dia tidak mau hal itu. Tapi dia harus mengakui bahwa dia harus tunduk pada Bapa. Taat pada Bapa dengan kehendak Bapa, walaupun tidak mengenakan bagi dia. Harus menderita yang luar biasa dia alami Yesus sekalian. Inilah kita belajar demikian dalam hal yang kasih Tuhan sekalian. Karena itulah buat kita kenapa jadi itu tidak mudah sekalian. Tidak mudah kalau kita sungguh-sungguh mencari kehendak Bapa. Karena kehendak Bapa seringkali banyak kali bertentangan dengan kehendak kita sebagai manusia. Karena kita sebagai manusia hanya banyak dikuasai dengan keinginan kita, kenyamanan hidupan kita yang kita lebih penuhi bagi kita. Dengan kadang kedagingan kita yang lebih mendominasi karena kehendak kita. Tapi karena Bapa jauh lebih mulia, jauh lebih indah yang kadang bentok dengan kedagingan kita sekalian. Dapat tidak akan seperti itu kalau kita mencetak Bapa yang jadi sekalian. Mari kita baca doa Tuhan Yesus ini sekalian. Kita boleh jujur pada Tuhan, akan kita lihat pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita menyatakan pada Tuhan, bukan kehendakmu yang jadi ya Bapa. Bahkan kehendakmu yang jadi ya Bapa. Ini penting sekali bagi sekalian ke Tuhan. Waktu itu Bapa itu yang jadi pada kehidupan kita, sekalian kita bisa melihat sesuatu yang indah kita akan lihatkan kita masing-masing sekalian. Bapak sekalian Tuhan, seringkali kadang-kadang kita tanda petik merasa ini kehendak Tuhan jadi ini. Kenapa demikian? Sehingga kita pakai ukurannya, parameternya secara manusia. Misalnya saja kalau kita pujian Tuhan, kehendak Tuhan nih. Kalau misalnya lancar, banyak yang hadir, macam-macam. Tapi kalau secara manusia saja. Lalu kita bilang klaim ini kehendak Bapa yang jadi, memang jauh kehendak Bapa nih. Tapi belum tentu bos sekalian. Belum tentu bos sekalian Tuhan. Saudara kita melihat misalnya kehendak Nabi-Nabi sekalian. Misalnya Nabi Yesaya, Nabi Yeremia itu, atau dia pelayanan itu, dia tidak berhasil sama manusia. Saudara. Nggak ada orang yang bertobat tuh. Nggak dengar firman Tuhan tuh. Tapi apalagi Nabi Yesaya Yeremia itu tidak berkenan pada Tuhan, sekalian. Berkenan sudah. Mati kehendak Bapa, walaupun secara manusia ukurannya itu nggak berhasil dia itu. Harus hati-hati mengilang kehendak Bapa yang jadi pada kita itu harus hati-hati sudah. Karena ukurannya bukan ukuran kita sekali lagi. Bukan parameter kita, ukuran kita. Karena bukan parameter kita seringkali banyak didominasi oleh keinginan kita. Kedagingan kita yang kita kedepankan. Kadang Bapak jadi Yesus harus disalibkan, apa enak disalibkan sudah. Maka dia ngomong tidak bohong, aku calon hidup padaku. Tapi kembali dia taat pada kehendak Bapa. Pada kehendak Bapa yang jadi ibu sekalian. Nah ini penting ibu sekalian. Dalam hidup kita pelayanan kita masing-masing soal kita diharapkan demikian pada kita. Kita bisa sesuatu yang tidak enak dalam pelayanan kita kadang-kadang. Tapi harus kita kehendak Bapa kalau setiap melalui proses itu dalam kita.
terimalah dengan satu kerelaan hati. Terimalah dengan satu percaya bahwa apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita mau dalam proses itu, saudara, dan pelayanan kita masing-masing. Walaupun kita merasakan itu sulit bagi kita, berat bagi kita, saudara. Kita belajar taat pada kehendak Bapa yang jadi. Kita belajar betul-betul taat pada Bapa, walaupun kita harus mengalahkan kedagingan kita, keegoan kita, kenyamanan kita, kita kalahkan, saudara. Karena kehendak Bapa itu yang terbaik bagi kita, yang indah bagi kita, saudara. Maka Yesus tahu hal itu sekali, maka dia rela. Karena dia tahu walaupun dia harus menderita gitu hebat sekali kayak seperti Golgota. Tapi dampaknya nanti yang ada lihatlah. Baik jiwa diselamatkan, tidak binasa. Itu yang dia lihat, bos sekalian. Kenapa apa yang dia lihat sudah. Bahwa Tuhan apa yang seperti itu juga sekalian. Bahwa kenapa Bapak kehendak yang terbaik bagi kita. Bahwa kita harus mengalahkan segala kenyamanan kita untuk menikah kita masing-masing sekalian. Jadi sekarang kita melihat kembali akan sikap murid-murid Tuhan Yesus Kristus sekalian. So kita mesti melihat bahwa Yesus Kristus dia sang hati gentang itu mengajak murid-muridnya. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus bersama-sama. Seperti biasa kita melihat bahwa Yesus mengajak 3 orang murid yang terdekat dengan dia. Yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bapak kalau bicara Injil kita melihat 3 murid ini yang pernah melihat akan kemuliaan Tuhan Yesus. Ketika dia bicara dengan Musa dan Elia. Maka sebenarnya saya dikatakan itu satu hal yang cukup bagi mereka untuk mereka percaya betul-betul Allah, Mesias yang hidup saya. Karena mereka melihat akan Yesus diubahkan dan kemudian yang betul hebat luar biasa sekali. Tapi kita melihat kata Yesus berkata pada murid tinggal sih bicara dengan aku. Apa kesukaan mereka sekalian? Mereka tidak berjaga-jaga. Mereka sedang tidur sekalian. Bang Yesus yang inos lagi yang pernah ngomong aku mau mati bersama kamu. Alih-alih mau mati, jaga aja kagak bisa, saudara. Terus sekali bagi kita satu perenungan bagi kita, saudara. Waktu Yesus sedang bergumul itu hebat, besok disalibkan. Dia muridnya berjaga dengan dia, saudara. Muridnya sedang tertidur, saudara. Tapi musuh-musuh Yesus sedang tidak tertidur, sedang siap-siap menjaga untuk menangkap Tuhan Yesus, saudara. Ini ironis, saudara. Satu sisi Tuhan Yesus yang bisa berjaga dengan Tuhan Yesus tertidur sedang. Tapi sisi lagi kan musuh Tuhan Yesus yang berjaga-jaga sedang siap menangkap Tuhan Yesus. Ini berlangsung sampai hari ini bos sekalian. Dimana kalau kita dilepas dengan kenyamanan, tidur secara rohani pada iblis yang bekerja dengan giat sekali bos sekalian. Untuk orang di jiwa-jiwa dia percaya dengan percaya Tuhan Yesus, tapi kita orang sebaik dengan kenyamanan. Dan cari bagaimana dia makin kaya, makin susah ditutup kenyamanan, sedang tidur secara rohani. Pada musuhnya sedang bergejaga, sedang giat-giat bekerja. Tapi kita sedang tertidur sekalian. Tidur secara rohani. Dia tahu yang apa yang betul serius, yang penting sekali yang sedang hadapi di saat itu sekalian. Bapak Ibu sadar hal ini bos sekalian. Banyak gereja banyak menawarkan satu hal yang buat kalau kita lihat buat diri sendiri aja sekalian. Saya dikasih tahu sekalian, jemaat Tuhan bagaimana ditantang untuk kasih persembahan besar-besar kenapa nanti kamu ganti lipat berkali-kali lipat sebagainya. Jangan diajarkan bagaimana mereka harus mengingat Tuhan untuk betul-betul cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh sayang. Jangan diajarkan sudah. Itu berarti sedang didebokan dengan tidur secara rohani. Jangan tahu apa yang penting harus dilakukan sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan yang sebelumnya apa saudara. Murid-murid sedang tertidur pada saat dia sedang bergumul di atas kesemani. Tapi musuh-musuhnya sedang bangun, sedang siap-siap tanpa Tuhan Yesus Kristus. Itu kita juga demikian juga bersekalian. Terus malam hari ini kita perlu akan itu pasti kita masing-masing sekalian. Kita mungkin masih ke gereja, masih ibadah. Kita mungkin masih pelayanan bersekalian. Tapi apabila kita sedang berdiri tegak ketika Yesus memanggil kita, kita siap untuk itu sekalian. Itulah hal demikian sekalian. Jasa kita salah tafsir dengan aktivitas rohani kita. Dan kesiapan kita menyambut panggilan Tuhan bagi kita untuk bekerja untuk apa sekalian. Maafkan yang saya masa puas itu pelayanan gereja saja sekalian. Tidak. Pelayanan kita semua diuji bukan di gereja saja pelayanan kita sekalian. Tapi baik di platform kita berharap di kebutuhan online kita peka ke situ dan dengan sungguh-sungguh sekalian. Satu kisah yang saya sekali singkat usik hati saya sekali ketika Yesus
yang luar biasa masuk ke tahu Yeriko, saudara. Saya baca Markus 10, orang banyak datang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Waduh, mereka gembira, mereka betul-betul, wah luar biasa sekali. Ada Bartimeus datang, saudara, berteriak, dia Saudara Daud, kasihan aku. Orang buta, butuh kesembuhan, saudara. Lalu baik ngomong apa Bartimeus kan? Harus memang betul ikut dia dengan sungguh-sungguh. Oh, kamu kebut, ayo saya bawa kamu, ayo catat kamu ke Tuhan Yesus. Saya sembuhkan matanya oleh Tuhan Yesus. Mereka ngomong begitu, saudara. Alkitab mencatat mereka menghadik Bartimeus supaya kamu diam, jangan berisik kamu. Pada mereka sedang mengikut Yesus, yang melihat mereka bisa membuat mujizat orang banyak, tapi waktu dia padam kebutuhan orang butuh Tuhan Yesus, justru mereka yang menolak Bartimeus, mengenyak Bartimeus supaya diam, jangan ngomong kamu. Itu kita, saudara. Yang dengan euforia kita, ikut Yesus, melayani Yesus, tapi waktu dihapkan kebutuhan orang itu Yesus. Itu orang yang pertama yang menghalangi mereka daripada Yesus Kristus. Tertidur secara rohani kita, saudara. Hati-hati kita, saudara. Ini penting sekali buat kita. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, memang betul mereka capek. Memang mereka lelah, saudara. Tapi kalau memang suatu agensi yang penting, kalau mungkin mereka tidur, saudara. Contoh, saudara, waktu pulang kerja capek malam hari gitu. Disiap mau tidur. Tiba-tiba di sono kebakaran, saudara. Dekat gang kita sono kebakaran. So bisa tidur, saudara. Begitu, capek nih, kok tidur aja deh. Nggak mungkin, betul saudara. So akan bangun, so akan kebakaran, siap-siap mungkin begitu. Kenapa? Satu hal yang penting, sehingga Tuhan jadi ngantuk, jadi segar lagi sama begitu. Gak mungkin so akan tidur, saudara. Nah, kenapa bisa tertidur waktu Yesus bergumul, saudara? Karena mereka tidak memahami urgensinya Yesus bergumul dibuatkan seperti apa, saudara. Mereka melihat Yesus tertidur, ya biasa bergumul biasa aja lah, berdoa itu biasa aja lah. Dia nggak tahu Yesus sedang berdoa apa. Padahal dia akan dengar doa itu sekali dengan sungguh-sungguh, dia tahu doa itu bisa apa, saudara. Coba kita bandingkan sekalian dengan satu bagi firman Tuhan. Kitab Ibrani kita baca sekalian. Ibrani pasal 5 ayat 7, saudara. Ibrani pasal 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan-keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Doanya dia sudah diomong di dalam hati, dia ucapan yang terkhususkan. Bahkan dia bisa melihat Yesus berkebun, semua itu cerita dua dosa dikatakan keingat seperti tetesan darah. Begitu hebat sekali dengan di alam Tuhan Yesus kan. Tapi murid mati itu tidak biasa aja. Nggak ada satu atensi yang luar biasa pada Tuhan Yesus kan. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus betul-betul muridnya tidak memahami akan urgensinya. Yesus bergumul tamat kesemaan Yesus kan. Kita tidur secara rohani Yesus kan. Itulah kita Yesus kan. Baru sekali lagi malam hari ini ketika mengumumkan tamat kesemaan Yesus kan. Kita perlu memahami akan urgensinya pekerjaan Tuhan saat ini Yesus kan. Kita perlu memahami akan pentingan kerajaan Allah itu utamakan bagi kita masing-masing. Saya sangat percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Dia pasti akan memelihara kita dengan ajaib dan heran saudara. Tapi maaf kata kalau kita sebenarnya Tuhan hanya mengejar. Berkat Tuhan hanya mengejar yang Tuhan bagi kita saya tanpa kita memperhatikan pentingan kerajaan Allah saudara. Itu sebenarnya tidak layak kita sebagai murid Kristus saudara. Dia sudah bilang pada muridnya pada waktu yang mengikut Yesus, dia bilang, hitung-hitung dulu loh ikut aku, jangan enaknya aja. Aku tuh gak punya kepala, tangan kepala, aku gak punya tempat. Gak punya tempat tinggal, apa aku tuh. Kalau kamu ikut hanya sekedar ingin kekayaan tuh kamu salah tempat. Kamu keliru untuk aku, keliru untuk hal itu. Hari ini kita seperti itu kembali sekalian. Gak bisa kita dapat kali sebagai apa sudah gak kan ngomongan jauh-jauh di muka pada muridnya pada saat itu. Kamu mau ikut aku, pikir dulu, renung baik-baik. Kamu harus tempat tinggal. Bintang aja punya sambut tempat tinggal, cuma anak manusia tidak punya tempat, kepalanya nggak ada. Nggak punya rumah, saudara. Bahkan Bapak Nafsi katakan Yesus sekali tidur di taman, karena nggak punya rumah, saudara. Itu Yesus, saudara.
Makanya kita pada malam hari kita melihat ketika muridnya tidur, saudara. Ditambah mahanya urgensinya sebagai tamat kesemani. Saudara kasih Tuhan yang kedua kita melihat kan Petrus sekalian. Coba kita perhatikan kembali akan ayat yang ke 40 sekalian. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Sekalian ada situ ada 3 muridnya, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Tapi kenapa Yesus ngomong pada Petrus, saudara? Akan hal ini, saudara. Kenapa sangat berjalan aku 1 jam saja, Petrus? Karena Petrus pernah ngomong pada Tuhan Yesus, semua bergoncang imannya karena Tuhan disalibkan nanti, aku enggak. Aku rela mati bersama aku ya Tuhan Yesus. Yesus bilang pada Petrus, Petrus lihatlah kamu itu. Dulu kamu, maaf kata sombara, mau mati bagi aku. Sekarang jangan mati. Sudah jaga-jaga kamu gak sanggup jaga dengan aku. Saudara, inilah kita juga, saudara. Kita gampang Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Aku setia padamu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi saya segitu aja, saudara. Gak tahan lama, saudara. Hadapi tangan pergumulan kita itu mudahnya lupakan janji kita pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Petrus dikatakan seperti itu karena apa? Karena Petrus pernah berkata, dia mau mati bagi Tuhan. Supaya jangan untuk mati, saudara. Sudah jagain di situ, kagak sanggup, gak bisa apa-apa. Kenapa, saudara? Karena kalian tidak mengerti akan agensi seperti apa, saudara. Bangsa Tuhan, kalau kita sebagai pelayan Tuhan, tidak memahami siapa yang kita layani dan apa yang kita layani, apa yang kita bawakan, saudara. Semudah pelayan itu anggap sebagai satu hal yang gampangan saja. Mudah untuk kita nggak tahu jawab nggak apa-apa, saudara. Tapi sahabat itu mengerti siapa yang kita layani. Dan apa yang kita sampaikan pada manusia sekalian. Saya percaya akan membuahkan sikap kita pelayan sebagai Tuhan itu seperti apa, saudara. Gak mungkin kita tidak main-main, saudara. Saudara pernah melihat akan orang kerja di keraton, saudara. Yang kerja keraton itu gajinya kecil-kecil amat. Pokoknya gak inilah, gak layak dah. Tapi kenapa mereka bekerja di keraton, waktu gaji kecil, saudara? Bagi mereka suatu kebanggaan. Dia kata suatu kebanggaan, bekerja di keraton suatu kebanggaan bagi mereka. Waktu gaji kecil mereka nggak peduli, yang penting mereka bangga bisa memiliki keraton dengan iman mereka itu sekarang. Sama dengan kita, saudara. Kalau tidak melayani Tuhan itu karena apa? Kita Tuhan karena apa? Karena kita betul menyakiti Dia sebagai Bapa yang mengasihi kita, saudara sekalian. Karena apa? Tapi kita betul memahami Dia sebagai Bapa yang mengasihi kita, saudara sekalian. Maka kita dengan sungguh-sungguh, saudara sekalian. Karena Dia tahu Dialah yang lebih dulu mengasihi kita. Dia sebagai bagi kita dan melayani kita lebih dahulu, saudara. Maksudnya Tuhan pun dia dengan semua hati dan tanggung jawab, saudara. Kalau pelayan kita semua maunya ugal-ugalan aja tidak tanggung jawab sebagainya, itu menunjukkan bahwa kita tidak sungguh memahami siapa yang kita layani, saudara. Berita apa yang kita sampaikan pada kita layani seperti apa, saudara. Petrus yang bisa berjaga-jaga dengan Tuhan karena tidak memahami seperti apakah Yesus akan dilakukan demikian, saudara. Bangsa Tuhan, inilah kita perlu berpegang pada mahal Yesus sekalian. Makanya kita tahu akan ide Yesus sekalian. Yesus bergumul Getsemani. Begitu hebat sekali bos sekalian. Tapi dia kemenangan Yesus Kristus sekalian. Oh, dia kena pada Bapaknya. Dia tahu pada kena Bapa yang jadi. Dikuatkan oleh Bapaknya sehingga dia siap menghadapi salib pada esok Yesus sekalian. Maka doa yang sungguh-sungguh sekalian untuk menghadapi perubahan hidup yang kita alami, saudara. Waktu melihat tentang Bapa yang jadi pada kita, saudara. Kita bisa mati semua dengan tenang, dengan damai, dengan kebenaran Tuhan, saudara. Bukti Yesus pada esok harinya. Kalau ditangkap, diadili, salibkan dia biasa saja. Tidak ada suatu kehidupan hati yang mengeluh sebagainya. Dia bisa mengampuni orang menyalibkan dia. Bisa matikan orang lain dan sebagainya. Kenapa? Sudah menang di tempat Getsemani. Dan doa pada dengan sungguh-sungguh sekalian. Sehingga esok dia siap disalibkan kepada Bapa yang jadi pada dia. Ini pun kita bandingkan pada kita masing-masing sekalian. Maka doa satu hal yang penting bagi kita.
Untuk menjadi kehendak Bapa pada kita masing-masing. Untuk menjadi kehendak Bapa pada kita terjadi pada kita, saudara. Waktu kita bisa menerima dengan sungguh dalam doa pada Tuhan, saudara. Kita bisa melewati dengan tenang hati, saudara. Karena dia tahu kehendak Bapa yang terbaik bagi kita. Buat kebaikan kita dan kebaikan orang lain, saudara. Malam hari ini dalam kita memperingati kembali akan kesan Tuhan Yesus. Mari kita pahami betapa Tuhan bergumul untuk dalam dosa kita manusia. Kita yang harusnya disalibkan. Kita yang harusnya binasa. Kita harus mengemuka Allah sekalian. Tapi hari ini kita bisa berada di sini. Bisa menjadi anak-anak Allah. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan, saudara. Jangan pernah lupa. Ini semua karena Yesus telah bergumul di zaman Getsemani. Dia sudah mati kasih di Golgota untuk menanggung dosa kita semuanya. Maka waktu kita mendengar hal itu, saudara sekalian, biar kita makin lebih lagi setia sama Tuhan. Lebih lagi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sekalian. Bahwa Tuhan kalau kita melihat akan orang-orang yang beragama mereka masing-masing, sudah. Allah mereka menuntut mereka umatnya buat sesuatu pada Allah mereka. Bikin sesuatu pada Allah mereka. Tapi dengan Alkitab mengajarkan kepada kita sekalian. Tuhan tidak menuntut umatnya buat sesuatu pada Allahnya, pada Allah kita. Tapi dia lebih dahulu kebaikan diri bagi kita. Makanya dia minta pada kita mengasihi Tuhan. Buat suatu beban bagi kita. Buat suatu perintah bagi kita yang memberatkan kita. Kalau kita pahami dengan sungguh-sungguh. Tapi bisa bentuk jangan syukur kepada Tuhan, saudara. Bahwa dia telah menebus kita, telah menyiapkan kita. Maka segala pelayanan kita, pengabdian pada Tuhan. Bukan lagi suatu beban bagi kita, saudara. Tapi satu kehormatan bagi kita. Satu hal yang betul-betul buat kita, satu sukacita kita pada Tuhan, saudara. Itu dilakukan untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Makanya Rasul Paulus ketika kita bisa menangkap hal ini dalam pelayanan kita, saudara. Dalam pelayanannya. Bahwa dia mengalami banyak susah dalam pelayanan mengenai pekerjaan Tuhan. Tapi dia tetap setia, karena apa? Dia melihat satu kehormatan bagi dia, Paulus. Kau bisa melihat Yesus yang telah menyampaikan dia. Dengan sungguh-sungguh, saudara. Makin dia mengenal Tuhan, makin melihat Tuhan, dia akan melihat betapa besar anugerah Tuhan bagi dia, saudara. Sudah satu ayat yang kita melihat dari Paulus, sekalian, ya. Sebagai ayat penutup kita melihat dari 1 Timotius. Pasal yang pertama, saudara sekalian. Ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal ke-1 ayat 15. Perkara ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus telah datang ke dunia untuk menyampaikan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ini Paulus pada Timotius anak rohani pada akhir hidupnya, saudara. Selama pelayanan yang begitu banyak dia lakukan pelayanan, saudara. Semakin melayani Tuhan lebih banyak lagi makin menyadari betapa dia orang berdosa. Betapa anugerah Tuhan bagi dia. Dan ini harus kita adil bagi Yesus kan dipinta oleh kita masing-masing. Semakin lama melayani Tuhan, semakin lama mengenal Tuhan. Bukan menjadi kita jadi tinggi hati. Bukan jadi sombong kepada orang lain dalam Tuhan. Tapi semakin mendekatkan hati, makin mendekatkan hati kita pada Tuhan. Si Paulus disuruhkan katakan demikian. Memang setan dia paling sebagai orang berdosa, tapi akulah yang paling berdosa. Itulah kita, saudara. Kalau kita pahami betapa Yesus anugerah yang besar bagi kita, saudara. Dia semani satu tempat kita merenungkan Yesus akan bergumul dalam dosa kita semua. Maka kita harus punya dampak pada kita masing-masing, saudara. Untuk kita makin setia pada Tuhan, makin setia dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Walaupun kita menjadi anak Bapa, pada kita masing-masing tidak mengenakan kita, nggak nyaman bagi kita, mungkin mewakili hati kita, tapi demi Bapa kita mau taat pada Bapa. Karena kita tahu ada apa yang terbaik bagi kita. Tiga kepada orang itu sekalian. Tuhan berkati firman kita pada malam hari ini kita sekalian. Amin.